Oke, shalom. Mohon maaf ya suara Bapak agak-agak serak nih. Ya, puji Tuhan masih bisa bicara. Kemarin habis total, nggak kedengeran lah kamu kalau saya ngomong. Tapi hari ini kita bisa ngomong, kita bisa bicara. Mudah-mudahan kalian bisa dengar dengan jelas. Nanti coba nyanyi bareng-bareng ya. Suaranya agak keluarin kenceng. Nanti Judson bisa bantu kita leading untuk nyanyi pujian ini. Oke? Yuk kita siapkan diri kita ya untuk teduh bersama-sama, untuk datang menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan bagimu Bapa. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan jadikan. Kami bisa berkumpul kembali untuk menyembah-Mu, untuk mendengar sabda-Mu, untuk menaikkan doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senang, Engkau suka dengan ciptaan-Mu yang mengingat Engkau, dengan ciptaan-Mu yang datang kepadamu. Kami percaya Bapa di surga, Engkau yang melihat setiap hati kami semua, yang datang membutuhkan-Mu, yang datang untuk menanti-nantikan-Mu. Ini kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Kiranya Engkau berkenan kami temui, dan Roh Kudus jamalah kami, bekerjalah. Biar kami semakin mengerti Engkau, mengenal Engkau, memahami Engkau. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu indah, pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Itulah yang menjadi alasan kami datang mencari wajah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Anugerah-Mu. Seluruh bintang pun bersinar. Engkau pun mengasihi, penulis hidupku. Tiada yang seperti segenap hati kami, segenap hidupku sebagai persembahan kami. Mari kita naikkan pujian kembali. Perbuatan
kami rindu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah sebagai persembahan. Marilah katakan segala puji, segala hormat. Segenap hatiku menyembahmu, segenap hidupku. Katakan segala puji, segala hormat, serap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan, ya Allah. marilah katakan segala puji. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama. Angkat tanganmu, sembah Dia. Segenap hidupku sebagai lagi katakan segala puji, segala hormat. Amin. Terimalah Tuhan. Terimalah segenap hidupku. Sekali lagi katakan terimalah sebagai persembahan yang hidup. Mari sembah Dia, mari bermazmur bagi Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, tinggikan nama Tuhan. Dialah penulis hidup, Dia pelukis hidup kita, Dialah pemilik hidup kita, Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah kami, hormat kami, pengagungan kami bagimu Tuhan. Segala puji, segala hormat. Segenap hati kami menyembahmu. Terimalah terimalah terimalah. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu hidup ingat akan Engkau. Biarlah kami rindu terus menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami selalu sadari Tuhan, Engkaulah penulis hidup kami. Kisah kasih hidup kami ada dalam goresan-goresan tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau pelukis yang agung.
pelukis yang sempurna, pelukis yang mahakarya indah. Terima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. mari kita naikkan pujian kembali. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan, amin. tak seperti cinta yang ada di dunia. Amin. Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Sama-sama katakan, Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk Terpujilah Tuhan, yes. Ku sujud. Sekali lagi terpujilah, ditinggikan dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan pertolongan Tuhan, yang sudah melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, mari katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih yuk. Ucapkan kata-kata terima kasih kepada Dia yang memelihara kita, yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita, yang memberkati kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sungguh Engkau baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu Tuhan. Pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan lembut katakan, terpujilah ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hati kami. Ku sujud. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya nyanyian pujian ini Engkau disukakan. Dan saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah telinga kami, hati kami. Jamah roh kami supaya kami dapat menghormati, menghargai, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita sama-sama lihat firman Tuhan ya. Boleh lihat Alkitabnya sama-sama. Yuk kita buka Matius pasal 22. Matius pasal 22 ya. Nah, judulnya perumpamaan tentang perjamuan kawin ya. Jadi sekali lagi, sorry ya suaranya agak serak. Ya tapi puji Tuhan, kita bisa tetap menjalankan saat teduh kita, doa kita. Tidak menghambat kita untuk tetap bersekutu, belajar firman Tuhan. Oke, yuk Matius pasal 22. Ayatnya ini lumayan panjang ya, tapi saya coba ajak kita baca ayat yang paling terakhir ini ya. Kita baca ayat yang terakhir ya. 3, 2, 1. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sebab banyaknya dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara-saudara, teman-teman, anak-anak yang terkasih. Ini ada satu perumpamaan ilustrasi tentang seorang raja yang membuat pesta. Ya, pesta besar, namanya raja. Jangankan raja, yang bukan raja aja pengen bikin pesta yang keren ya. Benar gak? Ini khususnya pernikahan nih. Ya, apalagi orang yang mau menikah. Ya, penantian yang sangat panjang kan. Udah pacaran begitu lama, ya kan. Kerja, udah punya penghasilan. Tentu mereka pengen merayakan ya sukacita mereka bisa menikah. Sewa gedung segala macam pasti mahal-mahal. Ya, meskipun mungkin pestanya ya nggak terlalu mahal tapi kan pasti meriah. Pengen dipestain gitu. Apalagi kalau seorang raja. Wah, ini pasti pestanya besar-besaran. Oke? Ingat ya pada zaman dulu kalau raja bikin perintah, raja bikin acara, lalu rakyatnya menolak, kira-kira diapain? Berani tidak memenuhi undangan raja? Pesta nikah. Apalagi raja bikin pesta, misalnya anaknya mau nikah, rajanya bikin pesta, terus orang diundang, berani nggak mau datang? Resiko ya, resiko besar, serius, resiko besar. Tapi dalam pembacaan ini, ya raja sudah mengundang kan,
sudah mengutus anak buahnya untuk apa? Untuk panggil tamu-tamu undangan. Nah, tradisi orang Yahudi kalau mau bikin pesta itu ngundangnya 2 kali. Gitu. Gak cuma sekali. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada undangan. Begitu mendekati hari hanya diundang lagi. Gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah anak buahnya, hamba-hamba raja ini, ya pegawai-pegawai istana kerajaan, ya menyuruh tamu-tamu undangan datang, apa yang dilakukan oleh tamu-tamu itu? Apa yang terjadi? Hah? Apa alasannya? Apa alasannya orang-orang itu tidak mau datang? Apa yang menjadi alasannya orang-orang itu tidak mau datang? Ini yang undang raja loh. Yang bukan raja aja, kita aja pengen ngundang. Kayak misalnya nih kamu nih. Ya misalnya siapa Winston lagi pesta ulang tahun. Kan kamu bukan raja. Kamu cuma ulang tahun doang. Evan diundang. Datang gak? Kenapa datang? Temen. Tuh. Ya kan? Ya paling ini raja, penguasa. Wih, kalau zaman sekarang tuh kayak Pak Presiden gitu loh. Pak Presiden bikin acara, terus sekolah kita misalnya diundang. Berani gak datang? Kehormatan kan kita bisa datang ya. Kapan lagi ada raja ngundang sekolah ini menghadiri pesta ya yang diadakan oleh presiden. Undangan yang presiden. Wah, gak berani nolak. Gak berani nolak. Ya kan? Tapi apa yang terjadi dalam Alkitab? Nolak. Apa alasannya pertama? Dia pergi ke ladang. Ini bicara apa? Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan pekerjaannya. Buat anak-anak pelajar, kalian belum punya bisnis, belum punya usaha. Tapi ada yang menyibukkan kalian. Apa itu? Sekolah, terus tugas, kerkel, ya kan? Kegiatan-kegiatan sekolah. Ya, setelah selesai kegiatan sekolah, kesibukannya apa? Ya, setelah kegiatan sekolah selesai, kesibukannya ngeles sana sini, betul nggak? Itu kesibukan kalian kalau sebagai anak pelajar. Tapi kalau buat yang sudah bekerja karyawan gitu, wah dia punya pekerjaan kantoran, betul nggak? Ada lembur-lemburnya. Kalau yang sudah jadi bos, wah ngurusin anak buah, ngurusin perusahaan, ngurusin cabang, betul nggak? Sibuk sekali. Yang mahasiswa juga sama, ya kan? Harus ngurusin skripsi lah, harus ketemu dosen lah, harus bikin seminar lah, harus magang lah dan sebagainya. Kesibukan kita bisa menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan. Raja ini mewakili Tuhan. Yang ngasih undangan, yuk datang gak? Yang ngundang Tuhan. Ingat ya, yang ngundang Tuhan. Raja ini gambaran Tuhan. Tuhan ngundang, manusia yang diundang gak tahu diri. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Hati-hati dengan pekerjaan. Padahal kalau kita dulu doa kan, dulu doa Tuhan aku pengen sekolah, kasih sekolah yang bagus, sekolah yang oke. Tuhan tolong supaya saya dapat sekolah yang bagus. Dikasih Tuhan. Begitu sudah kasih sekolah, Tuhan udah jawab, lupa sama Tuhan. Ya, yang kuliah juga. Ya Tuhan aku pengen dapat kampus yang bagus, kuliah yang oke Tuhan. Tunjukkan Tuhan, tunjukkan Tuhan. Tuhan kasih jalan. Begitu sudah dikasih kampus, lupa sama Tuhan. Yang kerja juga sama. Ya kerja apalagi dia sudah lamar sana, lamar sini, ditolak. Lamar sana, lamar sini, ditolak. Dapat pekerjaan. Waduh, pekerjaan sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan kerinduannya, harapannya. Waduh, dia dapat gaji yang oke, fasilitas oke, ya kan? Dapat jabatan, dapat posisi. Makin sibuk, makin lupa sama Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Hah? Gimana dengan kalian? Ini hati-hati. Lalu kemudian raja nggak pengen nggak ada tamu. Raja nggak pengen gedungnya sepi. Raja pengen supaya rame. Tetap aja diundang. Lalu diundang siapa? Yang harusnya dapat undangan, yang betul-betul sudah dapat undangan di awal,
nggak mau datang. Sekarang raja bikin undangan dadakan. Di hari H dia suruh pegawai-pegawainya untuk panggilin orang-orang. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Yang diundang? Coba lihat ayat yang ke-9. Coba kita baca sama-sama ke-9. Sebab itu pergilah ia ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Nah, kali ini responnya beda. Responnya apa? Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di mana? Di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Yang pertama, raja mengundang orang-orang yang sudah punya hubungan kerabat, teman, handai taulan dengan raja, mungkin bisa juga pejabat-pejabat, ya kan, orang-orang penting yang betul-betul sudah dikasih undangan jauh-jauh hari. Tapi ditolak. Tapi satu lagi, undangan dadakan. Ya, ini undangan yang tidak terprediksi. Undangan yang akhirnya raja inisiatif sendiri. Panggillah orang-orang yang ya orang-orang susah, orang-orang jalanan, orang-orang pinggiran, orang-orang yang compang-camping, orang-orang yang gak ada hubungannya sama raja, gak kenal sama raja, gak pernah tahu tentang raja ini, dipanggil. Tapi bedanya apa? Yang ngerespon, yang mau datang justru apa? Yang orang-orang jalanan ini. Gitu teman-teman. Aneh ya? Aneh gak sih? Aneh gak sih? Nah ini punya makna juga. Ya ini punya makna. Sebenarnya ini bicara soal apa? Orang Israel. Ya, yang dapat undangan resmi. Yang tadi jauh-jauh hari. Ya, yang kenal, yang ada hubungan kerabat sama raja. Itu gambaran umat Allah, bangsa Israel sendiri. Tapi bangsa Israel lebih mencintai dunia ini. Bangsa Israel lebih cinta sama dunia ini. Dia tidak cinta sama rajanya. Dia lebih senang sama berhala-berhalanya. Sama kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Kepada kepentingan-kepentingan pribadinya. Nah sementara yang di jalanan-jalan ini bicara siapa? Orang di luar Israel. Yang bukan umat Allah. Yang bukan umat pilihan Tuhan di luar Israel dikasih undangan. Mau terima nggak? Mau terima. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan raja mau menerima. Raja tetap terima. Tapi ada satu masalah. Coba satu masalah. Ayat yang ke-11. Coba kita baca 11. 3, 2, 1. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang coba saya tanya, kenapa dia tidak mau pakai pesta? Karena dia gak siap. Oke, itu bisa jadi alasannya. Karena mungkin dia gak siap, dadakan soalnya kan. Oke, masuk akal. Kira-kira alasan yang lain apa? Mungkin bisa jadi karena dia tidak punya baju pesta. Oke, mungkin rajanya lupa kali kasih keterangan dress code. Dress code-nya apa ya, biasa pesta bikin dress code ya. Masuk akal. Oke. Ya, mungkin dia kaget kali. Jangan-jangan hoax kali ya. Mana mungkin si raja mau undang kita gitu bisa ya. Ini kayaknya undangan palsu nih. Enggak bener nih, hoax nih. Udahlah. Tapi kan masalahnya dia datang ini. Ini udah datang. Tapi gak mau pakai baju pesta. Jadi dia doang sendirian. Yang lainnya pakai, cuman dia doang enggak. Kira-kira ada alasan lain gak? Oh dia kira-kira ngetes dulu, ngecek ini bener gak gitu ya. Jangan-jangan ini berita hoax, aku coba dulu survei dulu. Pastiin dulu ini bener gak undangannya, bisa jadi gitu ya. Cek dulu, cek and recheck gitu. Dia gak nyangka ternyata beneran, tapi udah di dalam, sudah ada pesta. Bisa gitu ya, masuk akal semua sih. Tentu mungkin kalian bisa punya alasan-alasan yang lain. Ya mungkin bisa ada alasan-alasan yang lain. Tapi pertanyaan saya begini, ya coba pikirkan ya, renungkan baik-baik. Ini undangan bukan sembarang undangan. Raja yang undang. Oke? Artinya kehormatan. Ya, kehormatan. Bisa ada di istana itu kehormatan. Bisa masuk kakinya menginjak istana itu kehormatan. Enggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Semestinya kalau
orang yang di jalanan ini, meskipun dia nggak layak, meskipun dia bukan umat Allah, meskipun dia mungkin orang miskin, orang susah, meskipun dia orang yang tidak punya baju pesta, tapi ketika dia tahu ada undangan dari seorang raja, semestinya dia cari akal, dia cari cara. Kenapa? Karena ini kesempatan sekali seumur hidup yang mungkin tidak akan ada kesempatan itu lagi. Dia mikirnya harus seperti itu. Jadi dia harus mencari cara bagaimana supaya dia bisa siapkan diri, memantaskan diri untuk layak ada di dalam pesta. Ini membuktikan bahwa dia itu menghormati, menghargai undangan itu. Kalau dia datang tanpa baju pesta, tentunya ini kan seolah-olah nganggap enteng. Betul nggak? Ini seolah-olah menghina sang pengundang, menghina kerajaan itu. Karena dia nggak mau prepare, dia nggak mau tunjukkan bahwa saya itu berterima kasih, saya bangga, saya terasa menghargai, sehingga saya pakai baju yang layak. Bisa jadilah dia entah pinjem kek, ya kan bisa kan? Entah dia mungkin ya nggak harus mewah, ya raja juga nggak minta harus bajunya keren-keren yang mahal-mahal. Yang penting bajunya pantas. Nah ini refleksinya ya, refleksinya kalau kita di dalam ibadah, ya. Raja kita, raja segala raja Tuhan itu. Ibadah itu bagaikan seperti undangan pesta. Perayaan, kesenangan, ya kesukaan kita. Tentunya saya harap anak-anak di sini, saya harap kita semua di sini. Kalau kita dapat undangan seperti ini, marilah kita memantaskan diri. Jangan menganggap remeh, menganggap rendah. Saya yakin kita pasti bisa, kita pasti mampu. Ya, semampu kita, secukupnya kita, sebisanya kita. Tapi yang penting kita tunjukkan respek kita, tunjukkan hormat kita. Ya, kepada Tuhan yang sudah mau mengundang kita. Amin. Ya, karena ini namanya anugerah. Seperti nyanyian pujian tadi kita nyanyikan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Anugerahmu. Lalu kita berterima kasih, ucapan syukur terima kasih atas anugerah yang begitu besar yang diumpamakan seperti seorang raja yang seharusnya kamu gak dapat undangan, kamu gak layak, kamu gak pantas, tapi kamu dikasih undangan itu. Wah itu sebuah privilege yang harusnya kita jaga. Oke? Nah mari kita belajar yuk supaya kita menghormati Tuhan sepantasnya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya yang mengundang kamu datang lebih dulu siapa? Siapa yang mengundang duluan? Kita yang undang Tuhan atau Tuhan yang undang kita? Sebetulnya siapa yang memulai duluan untuk ngajak ketemu? Ngajak berjumpa? Siapa? Tuhan duluan yang datang menemui kita. Ya. Dan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita tahu Yesus yang lebih dulu datang ke dunia ini, ya memberikan sebuah undangan, mari masuk, datanglah kepadaku. Mau enggak kamu buka pintu hatimu untuk aku masuk? Mau enggak engkau datang kepadaku? Itu undangan. Tapi ternyata enggak semua orang menghormati. Nah, saya bersyukur kalau kita ada di sini, ya kita lewat ibadah hari Sabtu, entah itu ibadah hari biasa, lewat online, ya ibadah lewat online, ya meskipun kita ketemu lewat online, tidak masalah. Yang penting kita meresponi undangan itu, menghormati undangan itu. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kiranya renungan firman ini yang singkat ini bisa menjamah kita, membuka wawasan kita, menyentuh kita untuk kita semakin menghormati dan menghargai Tuhan sepantasnya. Haleluya. Saya beri waktu bagi kita semua untuk bersatu teduh, berdoa, memohonkan apapun yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi harapanmu. Saya beri waktu buat kalian, saya beri waktu buat kita semua untuk berdoa. Naikkan syafaatmu, panjatkan apa yang menjadi permohonanmu. Haleluya. Apa yang kau ingin doakan Maurice, apa yang kau ingin doakan Winston, apa yang kau ingin doakan Evan,
Ayo berdoa dalam hatimu. Tuhan ada di sini. Dia mendengar doa kita. Dia mendengar permohonan. Karena kita punya niat. Kita sudah punya niat datang menemui Tuhan. Kita sudah punya niat untuk berdoa menyembah Tuhan. Kita sudah punya niat untuk menghampiri Tuhan. Saya percaya Tuhan juga niat untuk menjumpai kita. Tuhan juga niat untuk mendengar doa-doamu. Haleluya. Dengar doa kami Tuhan. Dengar permohonan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami Bapa. Dengarlah doa umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, saya berdoa buat setiap kami semua. Apapun yang jadi masalah pergumulan kami, tidak menghambat kami untuk tetap mengerti, menghargai undangan Tuhan. Ada kesempatan kami datang kepadamu beribadah, kami akan datang. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan. Terlebih lagi kami yang tidak pantas, yang tidak layak, orang yang berdosa ini. Kami yang orang berdosa ini Tuhan. Engkau mau menerima kami. Engkau masih mau menyayangi kami. Engkau beri kami kesempatan. Anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami. Oh, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Biar kami hargai itu. Ajari kami Tuhan supaya kami jangan seperti umat Israel dalam perumpamaan firman Tuhan ini. Yang sudah orang pilihan, tapi mereka justru lari tinggalkan Tuhan. Tolong dalam kesibukan kami, pekerjaan kami Tuhan, jangan sampai itu menyita waktu kami, menghambat kami untuk datang beribadah, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kondisi kami, keadaan kami yang sulit, kondisi kami yang tidak sempurna, mungkin situasi hidup kami yang sedang mengalami kejatuhan, penurunan, kondisi kami yang tidak baik-baik saja. Tapi kami bersyukur Tuhan Engkau masih peduli. Sebagaimana perumpamaan dalam firman Tuhan ini, Engkau mengundang kami. Oh Tuhan, terima kasih Engkau menghargai kami. Di tengah-tengah orang yang mungkin memandang sebelah mata, meremehkan kami, memandang kami hina. Tapi ada Tuhan yang tidak memandang kami hina dan meremehkan kami. Sehingga Engkau mau memberi undangan kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa supaya kami jangan seperti orang yang kedapatan tidak berpakaian pesta. Apapun alasannya Tuhan, orang ini adalah orang yang tidak mengerti, tidak memahami anugerah-Mu. Orang ini yang tidak bersyukur, berterima kasih. Orang ini yang tidak menghormati dan tidak menghargai undangan Raja di atas segala Raja. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun punya kesadaran, kami pun Tuhan punya kerinduan, kami punya tekad, kami punya rasa hormat kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan, semampu kami, sebisa kami, untuk menyukakan hati-Mu, sehingga Engkau tidak dikecewakan, Engkau tidak disakiti Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab kalau itu tidak kami lakukan, sebagaimana Raja ini akan menegakkan keadilan, akan menegakkan kebenaran bagi siapa yang tidak menghormati Tuhan, bagi siapa yang berlaku tidak adil, yang tidak menghargai, yang tidak mematuhi Tuhan, yang tidak patuh, yang tidak tunduk pada otoritas Allah. Mereka inilah akan mendapatkan sanksi. Mereka pasti akan mendapatkan sanksi. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami bukan mendapatkan sanksi,
bukan mendapatkan hukuman, tapi kami mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan upah dari Tuhan, mendapatkan mahkota dari Tuhan, mendapatkan hadiah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah, ditinggikan. Dari dalam lubuk hati kami, ku sujud. Sekali lagi terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Dan di dalam lubuk hati kami, ku sujud. Dari dalam lubuk hati kami, mari angkat tangan kita sama-sama untuk terima berkat yang datang daripada Tuhan Allah kita. Dan sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Segala berkat dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Segala berkat di dalam penghiburan, persekutuan, hikmat, marifat, urapan, kuat kuasa Allah Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sudah saat teduh berdoa bersama-sama. Sampai jumpa lagi di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. What?